Guru saya, putra guru saya, Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Saya mau cerita sedikit tentang sanad. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah, yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7. Kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu. Kenapa kamu miskin? Generasi ke-8 katanya. Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong tuh. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai Hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbah. Kenapa saya cerita ini? Karena di antara ikatan sanad itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahihain Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal, diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini, fa wallahi la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Siapa yang mencatut nama saya, bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad nggak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni? Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi. Berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi,
akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya bunuh Nabi, ditobati Allah? Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah, pasti itu. Kalau yang injak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andai kan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak Gus Zofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah, dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima, lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya jangan-jangan nggak diterima, kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wong dadi kawulane Allah, terus dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun? Maka kata Abul Hasan Asyadzili begini, kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan, cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa kamu ditakdir sujud. Wah, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud, lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima, pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Jika pikirannya Abul Hasan Asyadzili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu nggak perlu terganggu diterima apa nggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asyadzili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali.